Ini, bagaimana mencari solusinya? Ini sekarang kita bicara yang homogen saja. Kalau kita punya persamaan diferensial, yang kita lakukan apa dengan solusinya? Dulu waktu Andrek, Anda dikasih persamaan diferensial, terus nyari jawabannya gimana caranya? C1 cos X tambah C2 sin X, saya nggak tahu. Ya, itu hasil akhirnya ya. Anda terlalu jauh loncatnya. Di depannya dulu aja. Biar bisa Anda lakukan untuk yang lain-lain gitu. Karena yang di papan mungkin saya tuliskan di papan, nanti yang dengan redaman Anda bisa coba sendiri mengikuti cara yang sama gitu ya. Pertama, kita misalkan dulu gitu ya. Kalau Anda masih ingat, misalkan eksponensial apa? Anda pakai lambda atau pakai apa hurufnya? Lambda kalau nggak salah ya. Lambda T gitu ya. Karena variabel bebasnya T bukan X. Jadi ini namanya metode koefisien tak tentu ya. Undetermined koefisien. Jadi jawabannya Anda misalkan dulu, terus masukkan ke sini gitu ya. Kalau cocok, oh berarti benar ini jawabannya gitu. Apakah itu semua jawabannya? Nggak tahu lah, tapi yang jelas kalau ini saya coba dan cocok, ini jawabannya. Dan kita sudah memahami arti fisiknya, bagi kita cukup ya. Bagi orang matematik mungkin belum ya. Oke. Kalau saya misalkan seperti ini, terus saya masukkan, U-nya bisa masuk situ, saya perlu U2 dot. U2 dotnya turunkan 2 kali terhadap T, turunkan sekali ada lambda, turunkan sekali lagi ada lambda lagi ya. Lambda kuadrat eksponensial lambda T gitu ya. Terus ini saya masukkan ke sana. Ini akan masuk ke sini akan jadi M kali ini. Lambda kuadrat eksponensial lambda T tambah K eksponensial lambda T sama dengan 0. Eksponensialnya bisa keluar. Jadi M lambda kuadrat tambah K eksponensial lambda T sama dengan 0. Oke, ini karena sama dengan 0, eksponensial lambda T nggak akan pernah 0 ya. Dia mendekati 0 kalau T-nya menuju minus tak hingga gitu ya. Tapi nggak akan pernah 0. Jadi kalau ini sama dengan 0, harusnya yang dalam kurung yang 0 ya. Jadi M lambda kuadrat tambah K harus sama dengan 0 agar ini bisa jadi solusi persamaan gerak kita. Kan kita masih nyoba nih ceritanya, mencoba ini apakah bisa jadi jawaban. Jawabannya bisa kalau lambdanya memenuhi ini. M dan K kan dari struktur ya. Jadi ini given angkanya. Jadi lambdanya harus memenuhi ini agar apa yang kita misalkan itu menjadi jawaban dari persamaan diferensial kita. Jadi ini kalau saya selesaikan dapatnya lambda kuadrat adalah minus K per M ya. Jadi lambdanya, kalau kayak gini ada 2 ya pastinya. Lambdanya yang satu itu akar minus K per M. Yang satunya lagi. Satunya lagi apa? Minus akar, Pak. Minusnya gitu ya. Minus akar minus K per M. Nah, sebentar kita cek dulu ke struktur kita. Masa itu selalu positif ya. Masa negatif itu entah apa bendanya nggak pernah didefinisikan masa negatif. Jadi masa selalu positif. Kekakuan gimana? Positif kah? Tadi kan kekakuan kita sederhana mendefinisikannya. Kalau saya punya satu struktur, karena kita masih satu derajat kebebasannya, ada P, gitu. Kok gini? Dia berpindah sejauh U, begitu. Maka kekakuan kita adalah perbandingan P dibagi dengan U, gitu ya. Semudah itu kekakuannya. Artinya kalau K negatif itu kayak gimana? Ya, gayanya nekan ke bawah, tapi perpindahannya ke atas. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, untuk satu derajat kebebasan ini nggak mungkin. Satu-satunya gayanya itu kok gitu. Kalau digabung dengan yang lain masih mungkin, tapi kalau dia sendiri aja nggak mungkin. Jadi K ini juga pasti positif. Ya, karena gaya dan perpindahannya, gayanya cuma satu, perpindahannya pasti ngikut dengan gaya itu.
M positif, K pasti positif. Kalau begitu yang di bawah tanda akar ini pasti negatif. Jadi bilangan imajiner. Karena ada minusnya ini. Jadi ini 2, ini bilangan imajiner. Kalau bilangan imajiner bisa saya keluarkan imajinernya sehingga minusnya bisa dihilangkan. Jadi ini minus, ini positif I akar K per M gitu. Yang ini minus I akar K per M. Gitu ya. I-nya akar min 1. Gitu. Oke, jadi ini solusinya. Pemisalan kita tadi bisa menjadi solusi dari persamaan diferensial ini kalau lambdanya ini dan ini. Oke. Sekarang kalau lambdanya 2 itu artinya apa? Solusi kita bagaimana? Kalau ada 2 yang memenuhi, baru pakai apa tadi yang disampaikan oleh siapa? Udin tadi ya. U-nya harus merupakan kombinasi dari keduanya. Jadi U-nya mestinya C1 eksponensial lambda 1T tambah C2 eksponensial lambda 2T. Kombinasi linear dari keduanya. Lambda 1 lambda 2-nya yang itu kita masukkan saja. Nah, ini biar tidak nulis akar panjang lebar. Akar K per M-nya saya ganti dulu. Akar K per M-nya kita ganti dengan huruf omega. Biar sementara kita belum mikirkan omega itu apa, pokoknya ganti aja biar nggak panjang-panjang nulisnya gitu ya. Jadi lambda satunya sekarang I omega T gitu ya. Karena akar K per M-nya saya ganti omega, ditambah dengan lambda 2-nya minus I omega T. Jadi ini adalah solusi dari persamaan gerak ini, getaran bebas tanpa redaman. Nah, kalau Anda ketemu eksponensial pangkat imajiner ini, bisa dituliskan seperti yang tadi disebutkan rekan Anda tadi. Ya. Eksponensial pangkat imajiner bisa dituliskan sebagai gabungan dari apa, Din? Dari apa? Kalau eksponensial pangkat imajiner? Sinus dan kosinus ya, dari argumen ini. Kalau pangkatnya bukan imajiner, sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik gitu ya. Jadi ini bisa dituliskan sebagai A, ini konstanta yang lain karena toh konstantanya belum kita cari. Argumennya omega T dua-duanya, satunya positif imajiner, satunya negatif imajiner. Jadi ini kosinus omega T ditambah B sinus omega T. Ini dengan ini identik ya. Kata Euler ya, yang dulu yang pertama merumuskannya ya. Jadi sekarang ini solusinya nih. Ini responsnya. Sudah kita turunkan, artinya Anda tinggal pakai aja. Jadi tadi kan ada model, ada persamaan gerak yang keluarnya ini gitu kalau tanpa redaman. Kalau ada redaman yang satunya. Ini bisa langsung pakai. Sekarang sudah kita turunkan, solusinya pasti ini. Anda nggak perlu turunkan lagi. Pasti ini. Dari tadi nggak ada yang salah rasanya ya. Jadi solusinya pasti ini. A dan B kita peroleh dari kondisi awal. Tadi karena ini kan problem kondisi awal. Jadi A dan B kita peroleh dari kondisi awal. Misalnya kondisi awalnya kondisi awal. Namanya juga awal ya, artinya kondisi pada saat T sama dengan 0 ya, karena ini fungsi waktu. Jadi U pada saat T sama dengan 0 harus diketahui agar konstanta itu diperoleh. Misalnya suatu nilai U0 tertentu. Gitu ya. Terus kecepatan, karena kita perlu 2 ya, ada 2 konstanta, perlu 2 kondisi awal. Satunya lagi kecepatan U dot pada saat T sama dengan 0, misalnya V0 tertentu. Gitu ya. Jadi ini U0 dan V0 ini satu angka aja. Gitu. Jadi kita perlu 2 kondisi awal. Berapa besar perpindahan struktur kita pada saat T sama dengan 0, dan berapa kecepatan yang dialami pada saat T sama dengan 0 juga. Itu akan menghasilkan konstanta dari solusi ini. Jadi kita masukkan saja kalau U0, masukkan 0 ke sini, sinus 0 hilang ya.
Kosinus 0 1 jadi tinggal A ya. Artinya ini A sama dengan U0. Gitu. Jadi yang A itu U0 ternyata. Kecepatan perpindahan awal. V0, nah yang ini Anda perlu kecepatannya. Kalau ini perpindahannya, kecepatannya apa? Turunan kan ya. Cos itu min sin ya. Minus A omega sin omega T. Ini sin plus ya. B omega cos omega T. Ini adalah kecepatannya. Jadi kalau kecepatan pada saat T sama dengan 0, ini yang hilang sekarang karena ini sinus 0, 0. Di sini B omega gitu ya. Jadi dari sini B omeganya sama dengan ini, V0 ya. Oke. Jadi solusi ini bisa juga ditulis langsung sebagai A-nya adalah U0, jadi ini U0 cosinus omega T ditambah dengan B omeganya V0, jadi B-nya adalah V0 per omega ya. V0 per omega sinus omega T. Ya. Gimana? Omeganya adalah ini ya. Akar K per M. Jadi ini pun bisa Anda langsung pakai. Ya, nanti akan sering ketemu ya. Untuk menyelesaikan yang partikular yang ada gayanya pun perlu, jadi kita tinggal ambil aja ini. Problemnya ini, solusinya ini, kalau pakai kondisi awal dapatnya ini. Ya sudah tinggal pakai aja semua. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat seperti apa nih perilakunya. Jadi kita perlu plot.